Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, akankah generasi muda Istana Danhu mengikuti kerajaan ilahi Tianyuan ke benua dewa dan iblis? Setelah meninggalkan istana Pel, wajah Cukuangseng tiba-tiba menjadi serius. Dia sebelumnya telah mengetahui dari Penatu Wadan bahwa pengorbanan surgawi yang diadakan sekali dalam 1 abad di istana dewa dan iblis akan segera dimulai. Dan orang-orang dari istana Danhu dan kerajaan ilahi Tianyuhu diundang untuk menghadiri pesta yang akan diadakan dalam waktu setengah tahun lagi. Dan akan menggemparkan seluruh tanah terlantar, pengorbanan surgawi. Dia mengucapkan 2 kata ini dengan tatapan dingin yang terpancar di matanya. Orang lain mungkin tidak mengetahui untuk apa pengorbanan surgawi ini. Namun ia mengetahui betul bahwa penyelenggaraan pengorbanan surgawi ini sesungguhnya berkaitan dengan pembukaan kuburan para dewa dan iblis. Sekarang, istana dewa dan iblis sedang bersiap untuk mengadakan pengorbanan surgawi. Itu berarti ada penggerakan di pemakaman dewa dan iblis. Setelah sekian lama, Cukuangseng menghela nafas ringan dan menahan gejolak di hatinya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi dingin yang terpancar di wajahnya. Senmonshi, aku penasaran apakah kau masih ingat teman lamamu ini? Suara rendah terdengar di dalam hatinya, tetapi memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Jika istana dewa dan iblis tidak ikut campur dalam pengkhianatan hari itu, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Tepat saat emosinya mulai berkobar lagi, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan seberkas cahaya merah muda melesat ke angkasa lalu menembusnya. Pada saat yang sama, pesona yang menakjubkan terpancar darinya, membentuk lapisan kabut merah yang menyelimuti seluruh kota Danhuo. Sesuatu terjadi pada VR. Wajah Cukuangseng tampak terkejut. Ekspresinya langsung berubah, dan dia segera bergegas menuju sinar cahaya merah muda itu. Ketika dia pergi, semua orang kuat di istana Danhuo meninggalkan rumah mereka karena perubahan yang tiba-tiba ini, dan menatap sinar cahaya merah muda dengan heran. Di atas istana Pel, beberapa sosok tua muncul, dan Lo menatap pilar cahaya merah muda itu dengan heran saat berseru. Sungguh pesona yang menakjubkan. Setelah selesai berbicara, dia bertukar pandang dengan tetua agung, lalu melompat mendekat. Seluruh kota Danhuo mulai menjadi agak kacau. Beberapa orang dengan kultivasi yang kuat baik-baik saja, tetapi mereka yang kultivasinya sedikit lemah, baik pria maupun wanita, merasa panas di sekujur tubuhnya, dan hasrat impulsif melonjak dari hati mereka. Untuk sesaat, banyak pria dan wanita dengan wajah memerah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan mereka dan menekan nafsu dalam tubuh mereka. Akan tetapi, saat mereka baru saja menahan dorongan itu, gelombang pesona yang lebih mengejutkan melanda kota. Seketika membuat wajah mereka langsung menegang. Siapa wanita ini? Kenapa pesonanya begitu mengejutkan? Dan yang membuat mereka paling kagum adalah bahwa hal ini berlaku pada pria dan wanita. Kerusuhan di kota berangsur-angsur meningkat, tetapi Cukuangseng tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Lalu bergegas menuju ke tempat VR tinggal. 10 menit kemudian, Cukuangseng turun dari langit dan tergesa-gesa saat melihat penguasa kota kuno dan yang lainnya menunggu di luar istana. Tuan kota Gu baik-baik saja. Dia mampu menghalangi pesona luar biasa itu. Tetapi Gu Yanfeng dan Ku Yu Husang tersipu saat kulit sekujur tubuh mereka merah. Terutama Ku Husang. Wajah cantiknya begitu merah sehingga tampak seperti air menetes keluar. Dan matanya yang biasanya dingin memancarkan semangat seperti mata air. Kalian pergi dulu dari sini.
Chu Guangsheng melirik Gu Yanfeng dan pria lainnya lalu berkata dengan suara dalam. Keduanya mengangguk dan meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega. Tuan Gu, apa yang terjadi? Tanya Chu Guangsheng pelan. Sembari berbicara, dia menatap ke arah sebuah ruangan di lorong. Matanya penuh keseriusan. Karena pesona yang terpancar dari aula itu begitu mengerikan. Jika dia terlalu dekat, bahkan dia tak akan mampu menahan dorongan di dalam hatinya. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Penguasa kota kuno itu menggelengkan kepalanya. Dia pun sangat bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Aku akan masuk untuk melihatnya. Chu Guangsheng menggertakkan giginya lalu melangkah masuk. Begitu dia pergi, beberapa tetua istana Danwu tiba. Mereka melihat ke aula dan bertanya, di mana orang itu? Penguasa kota itu menunjuk ke aula, berkata tanpa daya, Saudara Chu masuk. Dan lo tiba-tiba terkejut dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya penatua agung. Dan lo merenung sejenak dan berkata, orang di sana dekat dengan teman muda Chu. Kita tidak boleh masuk begitu saja saat ini. Mari kita tunggu di luar sebentar. Para tetua agung mengangguk dan menyerah pada gagasan untuk masuk secara paksa. Di dalam istana Danhuo, Chu Guangsheng langsung naik dan tiba di ruangan tempat Liu Fei berada. Pesonanya saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Cukup untuk mengaburkan penglihatan orang normal. Berdiri di depan pintu, Chu Guangsheng berusaha sekuat tenaga menekan dorongan dalam tubuhnya sambil menatap tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani terburu-buru karena berdasarkan pengetahuannya, alasan dibalik fenomena aneh ini mungkin adalah kebangkitan fisik khusus VR. Saat ini, dia tidak ingin diganggu oleh seorang lain, jadi dia tidak berani masuk ke dalam dengan mudah. Ini seharusnya menjadi kebangkitan pesona, kata Chu Guangsheng dengan ekspresi serius. Proses kebangkitan pesona alami VR sangat rumit dan panjang. Ia perlu bangkit perlahan dari darah di awal, lalu kebangkitan pesona saat ini. Dan kebangkitan ini semakin kuat setiap saat. Kekuatan fisik ini sepenuhnya terbangun. Kultivasi VR akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Aneh sekali. Bagaimana fisik pesona itu bisa terbangun lebih cepat? Chu Guangsheng menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Lalu dia menyadari bahwa alasannya adalah VR menyerap esensi darah rupa langit yang membuat fisik pesona itu terbangun lebih awal. Pada saat ini, gelombang pesona yang kuat keluar dari ruangan dan menyapu seluruh kota Danhuo. Samar-samar, Chu Guangsheng tampak mendengar suara kesakitan yang tertahan dari ruangan. VR, raut wajah Chu Guangsheng berubah dan dia hampir putus asa. Namun pada akhirnya, dia menekan kekhawatirannya dan memaksa diri untuk tetap tenang. Karena dia tahu bahwa semakin sering hal seperti ini terjadi, semakin dia tidak boleh bersikap impulsif. Jika tidak, bukan saja tidak akan membantu VR, tapi malah akan memperburuk keadaannya. Saat dia sedang berjalan mundur, di depan ruangan dengan cemas, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras di langit yang membuat jantungnya bergetar. Kesengsaraan Yin Yang, Chu Guangsheng terlihat ketakutan. Matanya menembus lantai atas dan menatap langsung ke langit di luar. Ada lapisan awan gelap berkumpul di sana dan kekuatan ilahi yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh kota, membuat banyak orang langsung gemetar ketakutan. Awan gelap ini berwarna hitam pekat dan penampakannya yang dalam tampak seolah-olah dapat meneteskan tinta. Di balik awan gelap, matahari yang menyilaukan tengah terbit dan hembusan nafas panas mengepul ke seluruh langit. Ini buruk. Wajah Chu Guangsheng tampak serius. Kengerian kesengsaraan Yin Yang ini jauh lebih melampaui apa yang disebabkan oleh 9 bencana pil guntur hari itu. Itu adalah tingkat kekuatan ilahi yang lebih tinggi. Cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dan membuat orang-orang kuat di alam Yin Yang gemetar.
kesengsaraan Yin Yang. Di luar istana, beberapa tetua istana Danhu menunjukkan keheranan di wajah mereka. Mereka menatap ke langit, ekspresinya memperlihatkan ketidakpercayaan. Jika mereka ingat dengan benar, kekasih Cukuangseng paling banyak memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-9 Rana Zotian, dan masih jauh dari benar-benar menerobos ke Rana Yin Yang dan memicu kesengsaraan Yin Yang. Pesona yang begitu mengagumkan. Mungkinkah wanita itu terlahir dengan pesona seperti itu? Mata Danlo berkedip karena terkejut. Di langit, awan gelap berkumpul dan matahari yang menyilaukan terbit. Dua kekuatan yang sangat berbeda menyapu ke arah kota Danhuo, mengejutkan banyak orang. Apakah ini kesengsaraan Yin Yang yang legendaris? Sungguh mengerikan. Banyak orang berkata dengan kaget. Konon, peluang untuk berhasil selamat dari kesengsaraan Yin Yang sangatlah kecil. Bahkan seorang jenius yang dulunya terkenal pun kemungkinan besar akan jatuh ke dalam kesengsaraan Yin Yang. Dari sini, kita bisa melihat betapa dahsyatnya bencana kesengsaraan semacam ini. Wanita itu dalam bahaya, kata Danlo dengan ekspresi serius. Hanya mereka yang berhasil selamat dari kesengsaraan Yin Yang yang dapat merasakan kengerian sesungguhnya dari kesengsaraan Yin Yang. Dalam menghadapi bencana alam yang begitu berbahaya, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan seseorang menjadi abu. Bukan hanya tubuh, tetapi bahkan kesadarannya akan musnah sepenuhnya. Tepat saat kota Danhu terguncang, sesosok anggun melesat keluar dari istana dan muncul di bawah kesengsaraan Yin Yang. Dialah yang harusnya menanggung kesengsaraan Yin Yang ini, kata penguasa kota kuno itu dengan ngeri. Tidak peduli seberapa banyak kita berspekulasi sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa yakin. Kini, saat mereka melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, saya sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Sosok lain melesat keluar dari istana dan mendarat di sebelah penguasa kota kuno. Cukuangseng mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Di bawah kekuatan surga yang mengerikan itu, tubuh ramping VR tampak tidak berarti, seperti perahu kecil di lautan luas. Sialan. Bagaimana bisa kesengsaraan yang tiba-tiba datang? Dia mengepalkan tangannya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa mengerikan kesengsaraan Yin Yang ini? Bahkan jika VR membangkitkan pesonanya, akan sangat berbahaya untuk bertahan hidup. Langit pun terguncang, dan tiba-tiba seberkas cahaya gelap melesat keluar dari awan gelap. Sinar cahaya itu sangat gelap seperti genta tinta, memancarkan aura yang sangat dingin. Di sisi lain, matahari yang menyilaukan itu pun memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Kemudian seberkas cahaya putih berukuran 1000 kaki melesat keluar darinya. Dan bersama dengan seberkas cahaya hitam itu, ia mengunci sosok mungil di bawahnya. Wajah cantik selir Viu langsung tampak serius. Dia duduk bersila dari udara, membentuk segel dengan tangan gioknya, dan gelombang pesona yang menakjubkan terpancar dari tubuhnya. Secara bertahap, kulitnya mulai menjadi sebening kristal, memperlihatkan tulang-tulangnya yang menyerupai batu giok. Di atas tulang-tulang itu, kilauan merah muda berkelip-kelip, memancarkan fluktuasi yang aneh. Di bawah tatapan takjub banyak orang, pesona yang awalnya menebar, pada saat ini berkumpul dan berubah menjadi lapisan kabut yang menyelimuti tubuh Liu Fei. Dua bekas cahaya jatuh pada saat ini dan menyerbu kabut yang terdiri dari pesona itu. Untuk sesaat, semua orang terkejut melihat gelombang kejut dari udara berukuran hampir 10.000 kaki yang menyapu ke segala arah dengan Liu Fei sebagai pusatnya. Seluruh dunia dilanda kekacauan. Dan aura kekerasan bercampur liar, membuat kota Danhuo terlihat seperti daun yang tertiup angin dan hujan, bergoyang, dan kemungkinan bisa runtuh kapan saja. Cukuangseng mengepalkan tangannya, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah VR dapat selamat dari bencana alam yang mengerikan seperti itu. Saat dia sedang menunggu dengan gugup,
aura kekerasan antara langit dan bumi berangsur-angsur menghilang, dan sesosok tubuh ramping muncul di pandangannya. Tidak apa-apa, Chu Guangsheng menghela nafas lega. Meskipun Liu Fei bernapas cepat dan wajah cantiknya dipenuhi keringat dingin, dia tidak menunjukkan luka apapun. Kekuatan kesengsaraan ini benar-benar mengerikan, seru Chu Guangsheng pelan. Dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan Fear yang meningkat dengan tergesa-gesa tidak akan memungkinkannya untuk menahan kesengsaraan Yin Yang ini. Aneh, mengapa auranya tidak berubah? Kata Danlo dengan mata berbinar. Mendengar perkataan itu, hati Chu Guangsheng tiba-tiba terguncang. Raut wajahnya tampak terkejut. Secara logika, setelah menerima kesengsaraan Yin Yang, aura seseorang seharusnya melonjak. Tetapi mengapa aura VR tidak berubah sama sekali? Tidak. Chu Guangsheng tiba-tiba terkejut menatap ke langit, dan wajahnya langsung berubah. Karena awan hitam dan matahari besar tidak menghilang, mereka masih memancarkan kekuatan yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa tingkat mengerikan dari kekuatan ilahi ini masih tumbuh dengan cepat. Ada bencana kesengsaraan Yin Yang lagi. Seru Chu Guangsheng kaget. Wajahnya terlihat sangat jelek. Ketika orang biasa menerobos ke ranah Yin Yang, paling banyak satu kesengsaraan Yin Yang akan dipicu. Bagaimana mungkin sekarang dapat memicu dua kesengsaraan Yin Yang? Apakah karena fisik VR yang istimewa? Kata Chu Guangsheng dengan wajah cemberut. Jika ini benar, maka VR benar-benar dalam bahaya. Karena kekuatan kesengsaraan Yin Yang kedua pasti jauh lebih berbahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya dia, tetapi yang lainnya pun juga berseru kaget dan merasa tidak percaya. Jauh di langit, Liu Fei mengerutkan bibir merahnya, merasakan kekuatan surga yang semakin menakutkan, dan wajahnya yang cantik langsung memucat. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain melawan dengan sekuat tenaga. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat menekan rasa takut di hatinya, dan tangan kionya langsung berubah, memobilisasi kekuatan dalam tubuhnya secara ekstrem. Suara dengungan aneh seperti terdengar dari dalam tulang-tulangnya yang seperti batu gio, dan aliran cahaya merah muda menyembur keluar dari tulang-tulang itu, berkumpul menjadi awan merah muda di atas kepalanya. Begitu awan muncul, pesona menakjubkan menyapu seluruh dunia. Kekuatan surga yang sedang mencapai puncaknya pada saat ini, dan seberkas cahaya kembali memancar dari awan gelap dan matahari. Dibandingkan dengan sinar cahaya sebelumnya, kali ini ukurannya jauh lebih besar, dan gelombang kekuatan yang mengerikan terpancar darinya. Kecepatan sinar cahaya itu sangat cepat. Dalam sekejap, sinar itu menghantam awan merah muda. Suara keras itu menyebar dan kepala semua orang langsung berdengung. Chu Guangsheng menatap langit dengan ekspresi serius. Ada gelombang yang sangat dahsyat yang berasal dari sana, yang membuatnya merasa sangat takut. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras yang menyebabkan ekspresinya langsung berubah drastis. Di bawah gemburan kesengsaraan Yin Yang, awan merah muda itu berangsur-angsur kehilangan kekuatannya. Retakan-retakan muncul di atasnya dan tampaknya akan segera meledak. Melihat pemandangan ini, wajah Chu Guangsheng langsung menjadi sangat jelek. Kekuatan kesengsaraan Yin Yang kedua ini sangat mengerikan. Jika mengenai tubuh VR, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Memikirkan hal ini, matanya berkedip-kedip cepat, dan secara sekilas kegilaan melintas di matanya. Berjuang saja, jangan risaukan hal lain. Terima kasih.